Shalom, puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, yang kami tahu Engkau selalu menyertai dan selalu menolong umat-Mu ketika dalam kesesakan dan dalam kesulitan. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Oleh karena itu kami berdoa untuk saudara kami yang dalam pergumulan, dalam masalah, persoalan, tantangan, dan sakit penyakit, baik dalam persoalan jodoh, karir, studi mereka, keuangan, pekerjaan, Tuhan, baik itu keluarga maupun kesehatan, dan jiwa mereka yang sedang tergoncang, mereka yang sendirian, mereka merasa putus asa, tidak punya harapan, mereka yang tersingkirkan. Kiranya Tuhan Kau menghiburkan mereka, memulihkan mereka, menyegarkan jiwa mereka, dan memberkati mereka. Bahkan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara kasih Tuhan, biar pada malam hari sebelum kita tidur, kita berdoa, kita membaca firman, kita mendengarkan firman, dan kita bawa di dalam hati kita. Dan saya percaya supaya pada malam itu ada ketenangan, damai sejahtera, ada perlindungan Tuhan, supaya pada pagi hari kita bangun dengan kekuatan, kesegaran, dan pemulihan daripada Tuhan. Hari ini, malam ini kita akan bicara tentang pertolongan Tuhan itu tepat waktu. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terburu-buru. Kadang-kadang kita berdoa minta, nggak dapat saudara. Rasanya terlambat Tuhan, tapi tidak pernah terlambat. Saya juga pernah mengalami berdoa, Tuhan tolong, sampai 4 tahun tidak mengalami pertolongan. Namun kemudian akhirnya pelan-pelan dipulihkan. Saya jadi heran, kenapa nggak awal? Kalau di awal saya dipulihkan, mungkin hari ini saya nggak jadi pendeta. Tetapi Tuhan tahu kapan menolong saya, dan sekaligus waktu menolong saya, Dia juga memberkati, memakai saya. Contohnya kalau kita melihat bagaimana perjalanan Musa, dibelokkan di jalan darat menuju kepada laut. Dan situ mereka berteriak-teriak. Rasanya sudah terlambat, musuh ada di belakang. Tapi akhirnya Tuhan membelah laut itu, dan mereka berjalan, musuh mengejar, maka itu dia katakan tiang awan kemudian menghalangi antara mereka dengan orang Israel. Dan akhirnya Musa dan bangsa Israel keluar, musuh ditenggelamkan. Jadi saudara, kita melihat cara kerja Tuhan gak seperti kita. Pikiran, rancangan-rencananya beda dengan kita. Seperti tingginya langit dan bumi. Kalau Tuhan bekerja untuk sesuatu, pasti itu sangat sempurna, dan boleh dikatakan itu punya dampak yang luar biasa. Mungkin hari ini saudara dan saya berdoa sesuatu, Tuhan gak kasih. Mungkin ini setelah dalam perjalanan mendapatkan ini, baik itu lebih atau kurang, tetapi ada sesuatu yang dibalik ini yang Tuhan sediakan. Mengapa pertolongan tidak diberikan di awal? Pasti ada sesuatu yang ditambahkan di situ. Oleh sebab itu kita baca dulu Pengkhotbah 3 ayat 11. Saya bacakan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia tidak bisa menyelaminya. Sehingga dikatakan, rencanamu bukan rencanaku, kata Tuhan. Jalanmu bukan jalanku, seperti tingginya langit dan bumi. Hari ini jangan jenuh-jenuh berdoa, tetap tekun. Tapi Pak, saya berdoa nggak dijawab Pak. Saudara, ada yang dijawab cepat, ada yang dijawab mundur. Tetapi percayalah, cepat atau mundur itu pasti ada sesuatu yang lebih baik. Sehingga saudara, ketika jawabanmu, doamu terlambat datang kepada kita, ingat saudara, pasti ada sesuatu yang lebih baik datang kepada kita, yang Tuhan izinkan. Dan kita tetap tekun. Kenapa saya katakan tetap tekun? Daniel berdoa puasa. Hari pertama Allah sudah mengirim Gabriel turun. Namun malaikat Gabriel waktu turun, dia dicegah oleh penguasa dari Media maupun Persia yang kemudian dia harus hadapin, saudara. Dan waktu dia menghadapi seperti itu, 21 hari kata Gabriel, aku berhadapan dengan pemuka seperti itu, penguasa seperti itu, sehingga aku meminta
bantuan dari Mikael untuk berhadapan. Dan aku sekarang turun kepadamu dan memberikannya. Nah, kita melihat Daniel itu yakin di dalam doanya bahwa Tuhan pasti menjawab. Tetapi kenapa Tuhan tidak menjawabnya? Pertama, saudara, Tuhan ingin melihat ketekunan kita. Mungkin doa kita tertahan. Ya, terus diterang kita butuh ketekunan. Bukan terus kita memerangi setan, nggak ada hubungannya, saudara. Ya, kalau saudara memerangi setan yang pada sekitar kita boleh. Tapi kalau yang penguasa itu, saya kira itu urusannya para malaikat sesuai dengan firman yang diajarkan atau yang kita baca. Apa yang kita lakukan, kita mesti lakukan supaya kita tekun. Dan disitulah kita menanti jawaban Tuhan. Akhirnya diberi jawaban. Contoh-contoh jelas, saudara, bahwa namanya seorang yang bernama Elia. Ketika dalam musim kering, akhirnya Tuhan berkata kepada Elia, pergilah ke Sarfat. Aku akan memelihara kamu di sana. Akhirnya Elia pergi ke Sarfat. Waktu di Sarfat dia jumpai, wah, sama-sama kering ini. Begitu dia lihat ada seorang janda yang miskin, punya anak satu, sedang mungkin lagi cari-cari kayu bakar atau apa, saudara. Maka si Elia berpikir, jangan-jangan ini janda ini pura-pura miskin. Maka dia berkata kepada janda itu, dan dia minta roti. Akhirnya janda itu apa yang katakan, saudara? Bahwa dia punya cukup untuk dimakan hari itu saja. Maka besok dan anaknya nggak ada makanan dan mati. Dia langsung terkejut. Waduh, kata Tuhan, aku disuruh di sini dipelihara. Lah ketemu janda yang miskin begini bagaimana? Kalau kita biasanya gereja ya cari yang kaya, saudara. Tetapi kita lain. Orang-orang yang percaya itu tidak boleh melihat kekayaan orang. Tetapi apa yang diperintahkan Tuhan itu terjadi. Dan apa yang kemudian terjadi, kita baca dulu firman-Nya, yaitu 1 Raja-Raja 17 ayat 10-12. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilkannya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Jadi perempuan ini juga, saudara, di hari terakhir, detik terakhir, dia cuma punya 1 hari makan, dan kemudian dia makan, besok tidak makan, dan mungkin mati. Mungkin beberapa hari dia sudah kelaparan. Jadi mereka makan sedikit-sedikit untuk menahan lapar, tetapi tidak sampai mengenyangkan. Sehingga besok dia makan sendiri pun tubuhnya sudah lemah karena kekurangan makan dan gizi. Dan saat itu kenapa Tuhan suruh Elia pergi ke sana? Memang Elia dipelihara Tuhan melalui janda ini, tetapi janda miskin ini diberkati dulu oleh Tuhan. Maka Elia berkata, tetap walaupun kamu punya sedikit roti itu, berikan kepadaku dulu, maka nanti kamu akan melihat kuasa Tuhan. Dan kemudian benar terjadi, diberikan. Maka saudara melihat itu, ya, akhirnya si janda ini, tepungnya tidak pernah berhenti, bahkan minyaknya juga tidak berhenti, saudara. Dan disitulah kemudian setiap hari mereka mendapatkan mujizat. Janda ini mendapatkan tepung terus, gak habis-habis, diambil gak habis, ya termasuk minyak gak habis, dan dia buatkan juga untuk Elia. Elia dipelihara janda ini. Tapi sebenarnya kalau kita melihat, Allah sedang memelihara Elia. Melalui janda ini diberkati. Sehingga kita harus tahu, saudara, bahwa Tuhan ingin memberkati kita. Tapi melalui, saudara, kita harus juga menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, ini satu hal yang luar biasa. Sehingga hari ini, tepat pada waktunya. Sehingga janda dan anak itu pun, saudara,
dia tidak mati. Elia pun dipiara karena firman Tuhan ya dan amin. Itulah yang juga dikerjakan Yesus ketika mendapatkan cuma 4 roti dan sedikit ikan, dia bagikan juga kepada banyak orang dan masih sisa sekian bakul, 7 bakul. Nah, itu kuasa Tuhan yang bekerja, sehingga jangan takut. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang dalam surga, yang kami kenal dalam nama Yesus, sungguh kami mengucap syukur iman kami boleh menjadi kuat, dan kami sadar ada Tuhan yang menyertai kami. Saat ini kami berdoa untuk mereka dalam kesulitan, tantangan, persoalan. Kiranya Tuhan kau tolong mereka. Mari saudara dekapkan kedua tanganmu di dadamu ketika kau dalam pergumulan yang sulit, yang berat. Mungkin seperti janda Sarfat ini, bahkan mungkin seperti Elia sebagai seorang hamba Tuhan yang terpojok. Dan jika kau sakit, tumpangkan tanganmu di bagian sakit. Percayalah kuasa Tuhan dulu, sekarang, dan selama-lamanya akan datang. Tetap sama dan ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah pulih, jadilah sembuh, jadilah kuat, dan jadilah apa yang Tuhan berikan kepadamu. Jadilah supaya kau menerima berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jikalau saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.